Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas contoh perhitungan PPh badan yang menggunakan fasilitas PPh pasal 31E Undang-Undang PPh. Seperti apa? Kita simak di sini. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman. Kita akan membahas contoh perhitungan PPh badan terutang yang menggunakan fasilitas PPh pasal 31E. Ini ya. Apa itu pasal 31E? Ini saya print screenkan ya. Kami print screenkan bunyi lengkapnya pasal 31E Undang-Undang PPh. Oke. Jadi pasal 31E ini bunyinya adalah ayat pertama, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Bunyinya seperti itu. Jadi intinya adalah wajib pajak badan yang omsetnya di bawah 50 M dia dapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto 4,8. Jadi misal di sini omsetnya di atas di bawah 50 M ya, taruhlah omsetnya 40 M. Laba usahanya 4 M. Maka perhitungannya ada dua tarif. Untuk tarif yang 50% lebih rendah itu adalah 4 miliar per 40 miliar. Saya ulangi, adalah 4,8 miliar per 40 miliar dikalikan berapa? Dikalikan penghasilan kena pajaknya, benar sekali. Dan yang sisanya adalah yang tidak kena fasilitas, tidak dapat fasilitas. Ya. Besarnya bagian peredaran bruto dimaksud dalam satu dapat dinaikkan dalam peraturan Menteri Keuangan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada di penjelasan pasal 31E ini. Contoh pertama. Peredaran bruto PTY dalam tahun pajak 2009 sebesar 4,5 M. Ya, dengan penghasilan kena pajak atau keuntungannya 500 juta. Maka karena dia omsetnya 4,5 M itu masih di bawah yang threshold 4,8, maka seluruhnya penghasilan kena pajak ini dikalikan 28% kalikan 50% ya ketika itu. Lalu ini clear ya, mudah kalau ini. Ini adalah kami tampilkan penjelasan dari undang-undangnya ya, penjelasan langsung bukan contoh yang dibuat oleh tips pajak media. Lalu, nah ini yang kami jelaskan tadi. Peredaran bruto tahun 2009 sebesar 30 M. Penghasilan kena pajaknya 3 M. Maka penghasilan kena pajak, perhitungan PPh-nya adalah seperti ini. Pertama kita cari dulu penghasilan kena pajak, ini ya, penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas, ya ini 4,8 M. 4,8 M itu apa sih Bang sebenarnya ini di sini? Nah, ini. Sampai dengan 4,8 M-nya ya. Ini kata kuncinya di sini. Jangan rancu dengan threshold PKP ya, pengusaha kena pajak. Angkanya mirip, angkanya persis, cuman ini peruntukannya beda ya. Jadi 4,8 M per 30 M kalikan 3 M atau 480 M juta. Jadi penghasilan kena pajak yang dapat fasilitas nanti tarifnya 0,5% lebih tinggi adalah 480 juta. Jadi seperti ini ya.
Jadi dari laba 3M ini, laba yang 480 juta, ini tarifnya adalah nih 50% kali 28. Gitu ya. Jumlah penghasilan kena pajaknya adalah yang tidak memperoleh fasilitas adalah tinggal selisihnya aja, sisanya. Jadi 3 miliar dikurangi 480 sama dengan 2520. Jadi besarnya pajak terutang adalah PPh terutang adalah 50% kali 28%. Bang, ini kok 28%? Iya, ini contoh karena di contoh undang-undang adalah 2009. Kalau tahun pajak 2021 atau 2022 ini tarifnya adalah 22% alias 50% kali 22%. Alias netnya 11% yang dapat fasilitas. Jadi seperti itu ya, 50% dikalikan tarif PPh terutang, tarif PPh badan kalikan yang dapat fasilitas. Ya, lalu yang tidak dapat fasilitas kalikan penghasilan kena pajak sama dengan sekian, tinggal dijumlahkan. Clear, semoga jelas ya. Kami telah buatkan Excel-nya untuk memudahkan Anda menghitung seperti ini. Kami telah siapkan Excel-nya, nanti diunduh di link deskripsi di bawah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sebarkan ke rekan-rekan lain yang kiranya membutuhkan. Salam sehat dan salam sukses selalu dari Tips Pajak Media dan tipspajak.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.